warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube kami, Pendidikan Agama Islam, kelas manajemen kelas. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Rejagi, asal Aceh Tengah atau biasa disebut Gayo Bos. Saya mahasiswa Fakultas Agama Islam di Muhammadiyah Ponorogo. Kemudian motivasi saya menjadi guru pendidikan agama Islam adalah dari sabda Rasulullah SAW, "Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Telah hadir bersama kita bersama Al-Ustaz Al-Karam Al-Fadil Ustaz Taufik Al-Ansari. Beliau adalah staf pengajar di SMA Rasidah yang insya Allah akan membersamai podcast kita pada malam hari ini. Kita bisa memperkenalkan diri dulu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Perkenalkan, nama saya Taufik Ansori. Saat ini kesibukan sebagai staf pengajar di SMA Rasidah. Menurut Ustaz, apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas itu apa dan mengapa hal itu penting, Ustaz, untuk keberlangsungan pembelajaran anak-anak? Manajemen kelas ya, manajemen kelas itu bagaimana seorang guru atau pendidik memanage atau mengatur kelas yang diambil atau diajar, sehingga proses belajar mengajar atau kegiatan belajar mengajar KBM itu bisa mencapai apa yang menjadi tujuannya. Ya. Tentunya ini dalam proses pendidikan atau kegiatan belajar mengajar memang sangat dibutuhkan manajemen. Manajemen kelas artinya bagaimana nanti seorang pendidik atau guru dia punya langkah-langkah ya, atau perencanaan step by step agar kemudian proses belajar mengajar itu berjalan sebagaimana apa yang diharapkan, dan apa yang kemudian dari proses belajar mengajar itu kemudian bisa menghasilkan kualitas dalam artian pencapaian kompetensi yang mampu diserap oleh siswa atau santri. Mungkin Sebegitu pentingnya ada manajemen kelas di dalam kelas tersebut saja untuk mencapai goal yang ingin dicapai oleh seorang guru tersebut. Kemudian Ustaz, menurut Ustaz sendiri, bagaimana strategi yang efektif Ustaz, di dalam manajemen kelas agar kelas kondusif dan agar mencapai tujuan yang diinginkan? berbicara tentang strategi kelas, yang utama tentunya adalah perencanaan. Adapun menyangkut strategi, proses pembelajaran itu yang penting adalah bervariasi, ya, dan selalu dinamis. Karena dari satu waktu atau satu kesempatan itu perlu adanya variasi, ya. Variasi dalam menerapkan strategi. Intinya strategi yang bagus itu bagaimana seseorang itu atau seorang pendidik atau guru itu punya banyak variasi, ya, yang kemudian itu sesuai dan cocok dengan
karakter siswa. Ada satu istilah ini ya, banyak sekali teori tentang apa namanya pembelajaran ataupun mungkin juga berkenaan dengan manajemen kelas. Tapi tentunya strategi yang bagus itu bagaimana kemudian strategi itu bisa cocok, bisa kemudian efektif diterapkan di dalam proses pembelajaran. Tidak mesti harus seperti ini atau satu strategi, tidak harus. Karena makanya itu variasi itu penting. Jadi kreativitas guru tersendiri saja. Iya. Menurut Ustaz, seberapa penting hubungan antara guru dan murid? Seberapa penting? Ditanya masalah hubungan atau menjalin hubungan dengan siswa tentunya penting ya, karena kedekatan baik secara emosional maupun kedekatan fisik itu dalam proses pembelajaran dibutuhkan. Sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan langsung oleh Jibril ketika mengajarkan ilmu, itu ada kedekatan fisik. Ya. Kemudian dari kedekatan fisik itu terjalinlah apa namanya kedekatan emosi. Ya. Walaupun di era modern sekarang itu kan model pembelajaran di online ya, yang tidak bertatap muka langsung atau secara fisik tidak dekat, tapi karena saya rasa bisa digantikan dengan sarana tadi, sarana komunikasi yang kemudian hadirnya tatap muka yang walaupun tidak langsung tapi secara langsung bisa terlihat karena ada sarana teknologi itu. Juga nanti kedepannya proyek pendidikan itu mungkin salah satu kedekatan fisik itu ya lewat online itu bisa dibangun dengan mengambil apa namanya mungkin istilahnya itu hal-hal yang kemudian bisa meyakinkan walaupun tidak berada dalam satu ruang ya, tidak ruang dan waktu, tapi karena ada teknologi itu saya rasa bisa. Yang penting di kedekatan itu penting baik secara fisik maupun secara emosional ya. Adapun emosional tentunya kalau konsep Islam sendiri ya, sesungguhnya kedekatan hati atau emosional seorang guru dengan murid itu punya pengaruh, ya, punya pengaruh. Minimal adalah yang kita istilah yang kita pahami itu dengan keberkahan. Ya adanya intinya keberkahan. Konsep pendidikan Islam itu tidak bisa diukur dengan konsep pendidikan Barat yang kadang acuannya sekedar materialistik ya. Kita punya keyakinan, maka unsur-unsur keberkahan itu mungkin juga menjadi konsep bagi pendidikan Islam. Salah satunya ada di kedekatan fisik maupun emosional itu dibutuhkan untuk istilahnya menyatukan hati, melembutkan hati. Makanya dalam nanti proses interaksi atau membangun kegiatan belajar mengajar itu kenyamanan seorang siswa dengan gurunya atau sebaliknya itu juga berpengaruh terhadap kualitas pengajaran atau pendidikan atau penyerapan ilmu yang bisa diambil oleh siswa. Mungkin itu sekilas. Sangat penting berarti ya. Sangat penting yang namanya kedekatan hubungan antara guru dan murid itu sangat penting saja. Sampai-sampai malaikat Jibril turun sendiri untuk mengajarkan Rasulullah itu saja. Untuk menciptakan kelas yang inklusif dan mendukung, kira-kira Ustaz punya cara tersendiri untuk menciptakan kelas yang kondusif
yang menyenangkan, dan insya Allah anak-anak itu emosionalnya menyatu dengan kita dan para guru ini. Apakah Ustaz punya? Iya. Ada segi pengalaman bagaimana menyatukan atau mengkondisikan santri atau siswa yang kemudian nyaman dalam belajar. Ya tentunya Bang membangun hubungan emosional itu penting. Kemudian yang terpenting lagi adalah penanaman karakter, akhlak ataupun adab. Karena dalam konsep Islam pun pendidikan yang dibangun dengan adab itu nanti akan melahirkan sikap-sikap yang kemudian akan mendukung proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Karena kalau itu tidak diawali atau tidak menjadi tumpuan dalam proses belajar mengajar, kasih saja ya contohnya, santri atau siswa itu ketika tidak tertanam adab, dari segi baik itu mungkin penyampaian guru ataupun mungkin variasi model belajarnya, strateginya tadi, kadang juga ada sisi-sisi yang kemudian tidak bisa menyatu. Karena anak-anak model sekarang itu punya mungkin kemampuan cakrawala, pengetahuan atau literasi yang bahkan mungkin bisa jadi terkadang melebihi gurunya. Sehingga kalau tidak dibangun dengan adab itu cenderung kemudian sikap-sikap menyepelekan, sikap kemudian acuh, tidak terlalu butuh, sikap yang kemudian merasa bahwasanya tanpa guru pun mereka mungkin sudah bisa. Jadi kalau ada sekedar penanaman pencapaian materi atau penguasaan materi tanpa melibatkan adanya adab atau akhlak, cenderung tantangan sekarang kalau istilahnya anak-anak zaman modern sekarang itu terkadang sulit. Sulit artinya karena mereka merasa punya literasi yang lebih luas, punya jaringan komunikasi yang lebih mungkin canggih, lebih bagus, sehingga peran guru itu mungkin kalah dengan sekedar meraih atau mendapatkan materi bisa jadi guru itu ditinggal. Maka peran yang pertama itu menanamkan adab dan akhlak, dan di situ juga kan tergantung nilai-nilai spiritual. Yang dimana dalam Al-Quran itu kan ya yalina anfusakum wa ahlikum nar. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yaku anfusakum wa ahlikum nar itu adibuhum wa adiluhum. Menjaga diri kita, keluarga kita dari api neraka itu dengan cara menanamkan adab, kepada mereka dan mengajari mereka ilmu adab. Kenapa yang didahulukan adab? Karena itulah fondasi para ulama dulu bagaimana mengkondisikan siswa atau santri itu kemudian dia dalam proses belajar mengajar itu disertai dengan adab. Dan setelah nanti memunculkan keberkahan dalam proses belajar, dalam belajar dan sampai mungkin nanti ilmu itu kemudian menjadi bermanfaat sebagaimana keyakinan kita. Mungkin itu yang pertama. Ada pun yang lainnya saya rasa yang tadi variasi model pembelajaran atau strategi pembelajaran
yang memang perlu inovatif ya. Dulu sekarang harus inovatif ya. Tidak hanya verbal atau misalnya apa ya, model klasikal ya. Jadi harus banyak model-model pembelajaran. Kreatif gitu ya. Iya, kreatif. Artinya ya, kalau model pembelajaran sekarang membuka apa, daya imajinasi inovasi dari siswa itu untuk berkembang. Tidak lantas kemudian kita secara klasikal mendiktekan ya, atau membacakan, karena perkembangan teknologi juga semakin cepat, semakin canggih ya. Nah, itu bisa jadikan salah satu alternatif untuk menjadikan kelas itu kemudian hidup. Nah, begini. Jadi kalau strategi dari Ustadz sendiri, yang pertama Islamiyah ya. Nah, jadi membenarkan niat, kemudian takdir gitu. Nah, membenarkan atau mendidik anak-anak ini untuk beradab sebelum beraktivitas. Kemudian Ustaz, bagaimana Ustaz cara kita memotivasi anak-anak yang kadang-kadang itu semangat belajarnya itu sangat rendah, ataupun memotivasi anak-anak yang semangatnya sudah tinggi ya, kemudian memang tidak kemampuannya itu tidak sepadan dengan kawan-kawannya gitu. Nah, gimana memotivasi anak-anak yang gini ya? Sebelum motivasi ya, konsep yang sudah pahami sebagai seorang guru atau pendidik. Sesungguhnya anak itu istilahnya dalam menjalani proses pendidikan itu ada yang namanya proses dinamika yang kemudian terkadang kita tidak bisa juga memaksakan apa yang menjadi keinginan kita. Ya. Jadi mengajar itu seni ya. Mengajar itu kalau saya rasakan seni yang kemudian ada banyak unsur tadi ya. Ada keikhlasan, ada niat, ya. Ada nilai keberkahan, yang semuanya itu memang harus kita yakini. Ya. Kita tidak mampu ya kemudian mengatur ya atau menjadikan siswa atau santri semuanya seragam misalnya, atau semua mencapai apa yang kita harapkan atau yang kita inginkan dalam proses belajar, karena mereka punya takdirnya masing-masing. Kemudian proses belajar atau proses pendidikan itu akan berjalan sepanjang dan itu dinamis. Makanya ketika seperti ini, ditanya bagaimana yang kadang lemah, kadang malas dan sebagainya. Kuncinya itu teringat apa namanya? Yang pertama jadi nanti pegangan kata-kata di Maimun juga. Kalau ngajar itu jangan menuntut semuanya nanti harus pintar, karena gitu. Semuanya harus dalam artian perfect. Ya. Sudahlah, nanti itu akan mengurangi keikhlasan kita sebagai pengajar. Ya kan terkadang kita dihadapkan pada kondisi yang seperti itu. Ya. Tatkala kemudian kita intinya berarti kita tidak membiarkan kita tetap melaksanakan proses pembinaan, memberikan nasihat, ya. Kemudian mungkin juga dalam bentuk preventif, ya. Pencegahan, bahkan mungkin ada hukuman, ya. Yang semuanya harapannya adalah mengarah kepada perbaikan, ya. Mengarah ke perbaikan. Nah, selama itu sudah kita jalankan, ya, maka sebenarnya kita tidak perlu merisaukan atau mencemaskan anak-anak yang kemudian masih tetap seperti itu. Ya. Ya. Artinya ya nggak semangat, mungkin juga malah melakukan
ya kenakalan dan sebagainya. Ya, sepanjang kita berusaha, ya sudah hasilnya itu, karena kita tidak bisa ya, kemudian mengarahkan atau mengatur mereka sebagaimana yang apa yang harus kita inginkan. Intinya kalau bahasa muda itu beda kalau kita roti ya. Suatu yang mati, benda mati itu kan mudah ya, langsung cetak dari segini jadinya begitu. Standar prosesnya ini, kadang kalau manusia nggak bisa. Yang penting standar prosesnya kita jalani. Nanti ada prosesnya ini, ya kembalikan lagi karena mereka pada biasanya dia akan betul-betul dengan takdirnya masing-masing. Intinya apa? Ya apa yang ditanyakan tadi ya itu harus dilandasi dulu seorang pengajar itu. Karena kalau tidak begitu nanti dia akan capek sendiri, itu stres sendiri. Ya. Dan kemudian mungkin bisa putus asa atau mungkin emosi. Itu pengalaman tadi. Ini kalau ditanya apa bagaimana yang motivasi, ya kalau namanya motivasi ya dengan nasihat, dengan reward, mungkin dengan make-up ya, dan sebagainya yang standar proses yang bisa kita kerjakan. Silakan. Tapi prinsip awal itu harus dipahami. Ya. Karena kita artinya ya bukan apa ya, ya karena pendidikan itu proses ya. Proses yang dinamis ya. Yang penting kita berharap ada kebaikan. Sebagai dakwahnya Rasulullah ini sebagainya, itu juga itu menjadi konsep yang harus kita jaga. Mungkin saat ini belum, tapi kita berharap mungkin kedepannya menjadi orang yang lebih baik. Dan banyak kasus seperti ini. Anak-anak yang nakal, anak-anak yang dalam tanda kutip kenakalan remaja, namanya remaja, apa namanya, emosionalnya masih tinggi, kemudian jiwanya masih labil, dan sebagainya. Itu ya sebegitulah ya, kenakalan yang selama itu bisa terkontrol, ya terkadang ya mungkin ada pemahaman untuk yang terhadap mungkin didoakan. Yang terpenting kan proses sudah kita jalankan, salah satunya juga doa. Tentunya kita serahkan kepada Allah. Jadi memaksa semua itu sama dengan apa yang kita inginkan itu bisa mustahil ya? Karena berbeda-beda anak, berbeda karakter, berbeda kelebihan dan kekurangan. Jadi yang terpenting untuk guru tersendiri saja, memotivasi diri sendiri untuk guru sendiri saja, motivasi diri untuk senantiasa membarengi, ya kan? Kita sudah sampai di penghujung podcast, ya, yang Masya Allah sangat banyak kami dapat, Al-Fakir dapat dari waktu yang singkat ini. Banyak sekali Al-Fakir dapat mendapatkan wawasan baru. Masya Allah. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.